Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vita Zuniatin, NIM 033. Perkenalkan, nama saya Nur Solika, NIM 1702311000034. Saya Miftahul Syahrul Ramadan, NIM 042. Perkenalkan, nama saya Liftina Khoimatul Hasana, NIM 125. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Huda, NIM 17023 1100133. Perkenalkan, nama saya Vika Yulanti Saputri, NIM 140. Perkenalkan, nama saya Selvia Anugrah Anggreni, NIM saya 17023 1100144. Perkenalkan, nama saya Vivi Novianti, NIM 17023 1100206. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari skala ekonomi. Jadi, skala ekonomi sendiri yaitu adalah teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan dibarengi dengan meningkatnya volume produksi atau output. Jadi semakin besar perusahaan, maka semakin rendah biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. Jadi intinya itu skala ekonomi itu berhubungan dengan penurunan biaya untuk memproduksi satu unit produk dikarenakan bertambahnya jumlah produk yang diproduksi per unit. Nah, pada gambar tabel di samping itu kan ada tabel. Itu adalah tabel industri hipotesis. Jadi di dalam tabel ini ada output widget, terus ada total jam kerja dan juga ada rata-rata input. Jadi contohnya di tabel di samping ini yaitu untuk menghasilkan 10 widget. 10 yaitu yang ada di kolom nomor 2, yaitu 10 widget, maka membutuhkan 15 jam kerja. Sedangkan untuk menghasilkan 25 widget itu membutuhkan 30 jam kerja. Nah, di sini skala ekonomi dapat terlihat bahwa menggandakan input tenaga kerja dari 15 menjadi 30, yaitu yang ada di total jam kerja tadi dari 15 menuju ke 30, itu naik 2 kali lipatnya daripada sebelumnya. Terus, keberadaan skala ekonomi dapat dilihat dengan melihat jumlah rata-rata, yaitu di kolom yang ketiga itu dapat melihat jumlah rata-rata tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan setiap unit dari setiap output. Nah, selanjutnya jika output hanya 5 widget, input tenaga kerja rata-rata per widget adalah 2 jam. Jadi pada di kolom yang pertama itu kan di output ada 5 widget dan itu rata-ratanya per widget itu 2 jam. Nah, itu sedangkan jika outputnya itu adalah 25 unit input yang ada di kolom di bawah nomor 2, itu tenaga kerja rata-ratanya itu turun menjadi 1,5 jam. Jadi semakin besar itu maka akan semakin menurun. Nah, selanjutnya skala ekonomi itu memberikan intensif bagi perdagangan internasional. Nah, contohnya yaitu produksi widget di dunia, yaitu contohnya di salah satu negara yaitu di Amerika. Nah, di Amerika ini mempekerjakan 30 jam kerja di industri widget dan dapat menghasilkan 25 widget. Jadi 30 jam kerja itu dapat menghasilkan 25 widget. Jadi, dengan memusatkan produksi widget di Amerika, ekonomi dunia dapat menggunakan jumlah tenaga kerja yang sama untuk menghasilkan 25% lebih banyak widget. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang mengembangkan produksi beberapa barang, jadi di Amerika itu harus mengurangi atau mengorbankan produksi barang lain. Jadi di Amerika untuk memproduksi widget itu harus mengorbankan barang lain biar produksi widgetnya itu lebih maksimal. Kemudian barang-barang ini akan diproduksi di Inggris tetapi menggunakan tenaga kerja yang produksinya itu berkembang di Amerika. Jadi produksinya itu di Inggris tapi menggunakan tenaga kerja yang sudah ahli di Amerika. Terus jika masing-masing negara hanya menghasilkan sebagian barang,
maka setiap barang dapat diproduksi pada skala yang lebih besar daripada sebelumnya. Jadi, contoh pada slide-slide sebelumnya tersebut itu menunjukkan bagaimana perdagangan yang saling menguntungkan dapat muncul sebagai akibat dari skala ekonomi. Setiap negara berspesialisasi dalam memproduksi berbagai produk yang terbatas, yang memungkinkan untuk produksi barang-barang tersebut itu lebih efisien daripada setiap negara yang mencoba memproduksi segalanya untuk dikonsumsi oleh negara tersebut sendiri. Skala ekonomi dan struktur pasar. Untuk menganalisis efek dari skala ekonomi pada struktur pasar, kita harus jelas tentang apa peningkatan produksi diperlukan untuk mengurangi biaya rata-rata. Skala ekonomi dan struktur pasar ini ada dua, yakni skala ekonomi eksternal dan skala ekonomi internal. Skala ekonomi eksternal, tingkat efisiensi perusahaan meningkat dengan memiliki industri yang lebih besar, meskipun masing-masing perusahaan memiliki ukuran yang sama seperti sebelumnya. Lalu ada skala ekonomi internal, yaitu perusahaan lebih efisien jika outputnya lebih besar. Skala ekonomi eksternal dan internal memiliki implikasi berbeda untuk struktur industri. Kalau eksternal, di mana tidak ada keuntungan bagi perusahaan besar, biasanya terdiri dari banyak perusahaan kecil dan sangat kompetitif. Lalu kalau internal, kebalikannya dari eksternal. Internal memberi biaya pada perusahaan besar, keuntungan lebih kecil dan mengarah pada struktur pasar yang tidak sempurna. Skala ekonomi eksternal dan internal merupakan penyebab penting internasional perdagangan. Pentingnya perdagangan industri intrain. Sekitar seperempat dari perdagangan dunia terdiri dari perdagangan industri, yaitu pertukaran barang dua arah dan dalam klasifikasi industri standar. Perdagangan industri kereta api memainkan peran yang sangat besar dalam perdagangan barang-barang manufaktur di antara negara-negara industri maju yang menyumbang sebagian besar perdagangan dunia. Seiring waktu, negara-negara industri menjadi semakin serupa dalam tingkat teknologi mereka dan dalam ketersediaan modal dan tenaga kerja terampil. Karena negara-negara perdagangan utama telah menjadi serupa dalam teknologi dan sumber daya, seringkali tidak ada keunggulan komparatif yang jelas dalam suatu industri, dan karena itu banyak perdagangan internasional mengambil bentuk pertukaran dua arah dalam industri. Mungkin sebagian besar didorong oleh skala ekonomi. Lebih dari spesialisasi industri didorong oleh keunggulan komparatif. Pada tabel 6.3 menunjukkan ukuran-ukuran pentingnya perdagangan industri intrain untuk sejumlah industri manufaktur Amerika Serikat pada tahun 1993. Ukuran yang ditunjukkan adalah perdagangan industri atau total perdagangan intrain. Ukuran berkisar dari 0,99 untuk bahan kimia anorganik sebuah industri di mana ekspor dan impor hampir setara dengan 0,00 untuk alas kaki sebuah industri di mana Amerika Serikat memiliki impor besar tetapi hampir tidak ada ekspor. Banyak industri, sebagian besar perdagangan adalah industri intrain, lebih dekat dengan 1 daripada industri lebih dekat ke 0. Industri-industri tersebut diperingkat oleh kepentingan relatif perdagangan intraindustri yang memiliki perdagangan intraindustri yang lebih tinggi terlebih dahulu. Industri dengan tingkat perdagangan intraindustri yang tinggi cenderung merupakan barang-barang manufaktur yang canggih seperti bahan kimia, farmasi, dan peralatan pembangkit listrik. Barang-barang ini diekspor terutama oleh negara-negara maju dan mungkin tunduk pada skala ekonomi penting dalam produksi. Di ujung lain dari skala industri dengan sedikit perdagangan intraindustri biasanya adalah produk padat karya seperti alas kaki dan pakaian. Ini adalah barang-barang yang diimpor Amerika Serikat dengan hati-hati dari negara-negara kurang berkembang.
di mana keunggulan komparatifnya jelas dan merupakan penentu utama perdagangan Amerika Serikat dengan negara-negara ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa intra-industri bermasalah. Yang pertama, perdagangan industri intrain menghasilkan keuntungan ekstra dari perdagangan internasional, melebihi dan di atas mereka yang memiliki keunggulan komparatif, karena perdagangan industri memberikan negara keuntungan dari pasar yang lebih besar, seperti yang telah kita lihat. Dengan terlibat dalam perdagangan intra-industri, suatu negara dapat melakukannya secara bersamaan untuk mengurangi jumlah produk yang diproduksi dan menambah variasi barang yang tersedia untuk konsumen domestik. Dengan memproduksi lebih sedikit variasi, suatu negara dapat mengurangi masing-masing pada skala yang lebih besar, dengan produktivitas yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Pada saat yang sama, Summers diuntungkan dari meningkatnya pilihan. Dalam contoh numerik, keuntungan dari mengintegrasikan pasar, konsumen rumahan menemukan bahwa perdagangan intra-industri meluas di berbagai pilihan dari 6 model mobil hingga 10, bahkan karena mengurangi harga mobil dari $10.000 hingga $8.000. Keuntungan menciptakan industri terintegrasi di dua negara dapat menjadi substansial. Seharusnya, bagaimanapun, perdagangan interindustri merupakan sumber utama keuntungan dari perdagangan. Ini akan terjadi ketika negara-negara memiliki pasokan faktor relatif yang serupa, sehingga tidak ada banyak perdagangan antar industri. Dan ketika skala ekonomi dan produk berbeda, sehingga keuntungan dari skala yang lebih besar dan pilihan yang meningkat adalah besar. Di keadaan ini, efek distribusi pendapatan dari perdagangan akan kecil dan akan ada keuntungan ekstra besar dari perdagangan intra-industri. Hasilnya, mungkin meskipun efek perdagangan pada distribusi pendapatan, setiap orang mendapatkan keuntungan dari perdagangan. Keuntungan dari perdagangan ini akan besar ketika skala ekonomi kuat dan produk sangat dibedakan. Ini lebih merupakan ciri khas pabrikan canggih, barang tren, daripada bahan baku atau sektor yang lebih tradisional. Perdagangan tanpa efek distribusi pendapatan yang serius sangat mungkin terjadi dalam perdagangan manufaktur antar negara industri maju. Ada sisi baik dan buruk dari pandangan yang menguntungkan tentang perdagangan industri ini. Sisi baiknya adalah bahwa dalam keadaan tertentu, perdagangan relatif mudah dijalani dan karenanya relatif mudah untuk didukung secara politis. Sisi buruknya yaitu perdagangan antara negara-negara yang sangat berbeda atau di mana skala ekonomi dan perbedaan produk tidak penting tetap menjadi masalah politik. Yang selanjutnya yaitu dumping. Model kompetisi monopolistik membantu kita memahami bagaimana meningkatkan pengembalian mempromosikan perdagangan internasional. Seperti yang kita catat sebelumnya, model ini mengasumsikan banyak masalah yang dapat muncul ketika perusahaan tidak kompetitif dengan sempurna. Meskipun diakui bahwa persaingan tidak sempurna adalah konsekuensi yang perlu dari skala ekonomi. Analisis persaingan monopolistik tidak fokus pada kemungkinan konsekuensi persaingan tidak sempurna itu sendiri untuk perdagangan internasional. Pada kenyataannya, persaingan tidak sempurna memiliki beberapa konsekuensi penting bagi perdagangan internasional. Yang paling mencolok adalah bahwa perusahaan tidak perlu membebankan harga yang sama untuk barang yang diekspor dan yang dijual pada pembeli domestik. Ekonomi dumping. Dalam pasar kompetitif yang tidak sempurna, perusahaan terkadang membebankan satu harga untuk suatu barang ketika barang tersebut diekspor dan harga berbeda untuk barang yang sama ketika dijual di dalam negeri. Secara umum, praktik membebankan pelanggan harga berbeda disebut diskriminasi harga. Bentuk diskriminasi harga yang paling umum dalam perdagangan internasional adalah dumping. Praktik penetapan harga di mana perusahaan mengenakan harga yang lebih rendah untuk barang-barang yang diekspor daripada untuk barang yang akan dijual di dalam negeri. Dumping adalah masalah kontroversial dalam kebijakan perdagangan, di mana ia secara luas dianggap sebagai praktik tidak adil dan tunduk pada aturan dan hukuman khusus.
Pembuangan hanya dapat terjadi jika dua kondisi terpenuhi. Pertama, industri harus kompetitif secara tidak sempurna, sehingga perusahaan menetapkan harga daripada mengambil harga pasar seperti yang diberikan. Yang kedua, pasar harus disegmentasi, sehingga penduduk domestik tidak dapat dengan mudah membeli barang yang ditujukan untuk ekspor. Dengan kondisi ini, perusahaan monopolistik mungkin menemukan bahwa menguntungkan untuk terlibat dalam dumping. Gambar tersebut menunjukkan perusahaan monopoli yang menghadapi kurva permintaan DDoM untuk penjualan domestik, tetapi juga dapat menjual sebanyak yang diinginkan dengan harga ekspor pada PFOR. Karena unit tambahan selalu dapat dijual di PFOR, maka perusahaan meningkatkan output sampai biaya marginal sama dengan PFOR. Keuntungan ini memaksimalkan output yang ditampilkan sebagai key monopoli, karena biaya marginal perusahaan di key monopoli adalah PFOR, yang mana di PFOR itu menjual output di pasar domestik sampai pada titik di mana pendapatan marginal sama dengan PFOR. Tingkat pemaksimalan keuntungan penjualan domestik ini ditampilkan sebagai key DOM, yang mana sisa outputnya sama dengan key monopoli dikurangi key DOM. Harga yang diminta konsumen dalam negeri key DOM adalah PDOM. Karena PDOM lebih dari PFOR, maka perusahaan menjual ekspor tersebut dengan harga lebih rendah daripada biaya konsumen pada skala domestik. Selanjutnya adalah timbal balik dumping. Analisis dumping menunjukkan bahwa diskriminasi harga sebenarnya dapat membangkitkan perdagangan internasional. Setiap perusahaan akan membatasi jumlah barang yang dijual di pasar dalam negeri karena perusahaan menyadari bahwa jika mereka mencoba untuk menjual lebih banyak, itu akan menurunkan harga penjualan domestik yang sudah ada. Akan tetapi, jika suatu perusahaan dapat menjual sedikit di pasar yang lain, itu akan menambah keuntungan bahkan jika harga lebih rendah daripada harga yang ada di pasar domestik. Karena efek negatif pada harga penjualan yang ada akan jatuh pada perusahaan lain, bukan pada dirinya sendiri, maka setiap perusahaan memiliki insentif untuk menyerbu pasar lain. Menjual beberapa unit dengan harga yang lebih rendah setelah dikurangi biaya transportasi dari harga pasar dalam negeri tetapi masih di atas biaya marginal. Akan tetapi jika kedua perusahaan melakukan ini, akan ada perdagangan dua arah dalam produk yang sama. Misalnya, di negara A, perusahaan semen di negara A mengirim semen ke negara B, begitupun sebaliknya. Maka dalam hal ini, dumping ini mengarah pada perdagangan dua arah dalam produk yang sama, yang dikenal sebagai dumping timbal balik. Selanjutnya adalah teori ekonomi eksternal. Tidak semua skala ekonomi berlaku di tingkat perusahaan individu, karena berbagai alasan. Produksi suatu industri seringkali berkonsentrasi di satu atau beberapa lokasi untuk mengurangi biaya industri. Bahkan jika perusahaan individu dalam industri masih kecil. Ketika skala ekonomi berlaku pada level industri dari tingkat perusahaan individu tersebut, maka disebut eksternal ekonomi. Menurut Marshall, ada 3 alasan utama mengapa sekelompok perusahaan memungkinkan untuk lebih efisien daripada perusahaan individu yang masih kecil atau masih terisolasi. Yang pertama adalah kemampuan kelompok untuk mendukung spesialisasi pemasok. Yang kedua, cara industri yang terkonsentrasi secara geografis memungkinkan pasar tenaga kerja untuk pooling. Dan yang ketiga adalah cara industri yang terkonsentrasi secara geografis membantu menumbuhkan pengetahuan limpahan. Faktor yang pertama adalah spesialisasi penawaran. Di industri, pengembangan produk baru membutuhkan penggunaan peralatan atau dukungan jasa khusus. Namun, satu perusahaan tidak menyediakan pasar yang cukup besar untuk layanan ini. Untuk menjaga pemasok dalam bisnis, kelompok industri lokal dapat memecahkan masalah ini dengan menyatukan banyak perusahaan yang secara kolektif menyediakan pasar yang cukup besar untuk didukung berbagai pemasok khusus. Ketersediaan jaringan padat pemasok khusus ini memberikan perusahaan teknologi
yang tinggi di daerah Silicon Valley beberapa keuntungan yang besar dibandingkan perusahaan di tempat lain. Input utama lebih murah dan lebih mudah tersedia karena ada banyak perusahaan yang bersaing untuk menyediakannya. Dan perusahaan dapat berkonsentrasi pada apa yang mereka anggap terbaik melalui dari bisnis mereka. Misalnya, beberapa perusahaan di Silicon Valley mereka berspesialisasi dalam menyediakan chip komputer yang sangat canggih untuk pelanggan tertentu. Tapi mereka tidak memiliki pabrik untuk memproduksi chip itu. Sebagai gantinya, mereka berkonsentrasi pada desain chip. Jadi mereka mendesain chip, kemudian mereka merekrut perusahaan-perusahaan lain untuk membuat chip tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pooling pasar tenaga kerja. Sumber kedua ekonomi eksternal adalah sekelompok perusahaan dapat menciptakan pasar gabungan untuk pekerja dengan keterampilan khusus. Pasar seperti ini adalah untuk mencari keuntungan dari produsen dan pekerja. Sebagai produsen cenderung menderita dari kekurangan tenaga kerja, sementara para pekerja cenderung menderita pengangguran. Intinya dapat dibuat dengan contoh sederhana. Bayangkan jika ada dua perusahaan yang sama-sama menggunakan jenis pekerjaan khusus, misalkan dua studio film yang memanfaatkan ahli dalam animasi komputer. Namun, kedua majikan tidak yakin tentang cara banyak pekerja yang ingin mereka pekerjakan. Jika permintaan untuk produknya tinggi, maka kedua perusahaan ingin mempekerjakan 150 pekerja. Tetapi jika rendah, mereka hanya ingin mempekerjakan 50 pekerja. Misalkan begitu juga dengan 200 pekerja yang memiliki keterampilan khusus. Sekarang bandingkan dua situasi. Satu dengan kedua perusahaan dan semua 200 pekerja di kota yang sama. Dan yang lain dengan perusahaan dan 100 pekerja dalam dua di berbagai kota. Sangat mudah untuk menunjukkan bahwa pekerja maupun majikan mereka lebih baik jika semua orang berada di tempat yang sama. Yang pertama yaitu pertimbangan situasi dari sudut pandang perusahaan. Jika mereka masuk lokasi yang berbeda, salah satu perusahaan berjalan dengan baik akan dihadapkan dengan kekurangan tenaga kerja. Mereka ingin mempekerjakan 150 pekerja, tetapi hanya 100 pekerja yang tersedia. Jika perusahaan dekat satu sama lain, namun tidak mungkin satu akan berjalan dengan baik ketika yang lain kinerjanya buruk. Sehingga kedua perusahaan dapat mempekerjakan sebanyak mungkin pekerja. Jadi dengan menempatkan berdekatan, perusahaan bisa meningkatkan kemungkinan bahwa mereka akan melakukannya dan dapat memanfaatkan peluang bisnis. Dari sudut pandang pekerja, memiliki industri terkonsentrasi di satu lokasi adalah juga merupakan keuntungan. Jika industri ini dibagi antara dua kota, maka kapanpun salah satu perusahaan memiliki permintaan rendah untuk pekerja. Hasilnya adalah pengangguran. Perusahaan akan bersedia mempekerjakan hanya 50 dari 100 pekerja yang tinggal di dekatnya. Tetapi, jika industri terpusat di satu kota, maka permintaan tenaga kerja yang rendah dari satu perusahaan akan diimbangi oleh permintaan yang tinggi. Akibatnya, pekerja akan memiliki risiko pengangguran yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu pengetahuan ekonomi. Dalam pengetahuan ekonomi modern, setidaknya sangat penting input sebagai faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Terutama dalam industri yang sangat inovatif, di mana hanya beberapa bulan ke depan produksi atau desain produk dapat menempatkan perusahaan pada kerugian besar. Tapi dari mana pengetahuan khusus yang penting untuk kesuksesan dalam industri inovatif berasal? Perusahaan dapat memperoleh teknologi melalui upaya penelitian dan pengembangan mereka sendiri. Mereka juga dapat mencoba belajar dari pesaing dengan mempelajari produk mereka, dan dalam beberapa kasus mereka merekayasa balik desain dan manufaktur mereka. Sebuah sumber penting pengetahuan teknis bagaimanapun adalah pertukaran informasi secara informal dan ide-ide
ide-ide yang terjadi pada tingkat pribadi, dan difusi pengetahuan informal semacam ini seringkali terjadi paling efektif ketika suatu industri terkonsentrasi pada area kecil, sehingga karyawan dari berbagai perusahaan berbaur secara sosial dan berbicara secara bebas masalah teknis. Selanjutnya yaitu ekonomi eksternal dan peningkatan pengembalian. Industri yang terkonsentrasi secara geografis dapat mendukung pemasok khusus, menyediakan atau mengumpulkan pasar tenaga kerja, dan memfasilitasi penyebaran pengetahuan dengan cara secara geografis industri yang tersebar tidak bisa. Tetapi di suatu negara tidak dapat memiliki konsentrasi perusahaan yang besar dalam suatu industri kecuali ia memiliki industri besar. Dengan demikian, teori ekonomi eksternal menunjukkan bahwa ketika ekonomi eksternal ini penting, sebuah negara dengan industri besar akan hal-hal lain dianggap sama, lebih efisien dalam industri itu daripada negara dengan negara kecil, lebih efisien dalam industri itu daripada negara kecil atau negara industri kecil. Atau dengan kata lain, ekonomi eksternal dapat menimbulkan peningkatan pengembalian skala di tingkat ekonomi nasional. Sementara perincian ekonomi eksternal dalam praktik seringkali cukup halus dan kompleks, seperti yang ditunjukkan contoh lembah silikon, dapat bermanfaat dari detail yang mewakili ekonomi eksternal hanya dengan mengasumsikan bahwa biaya industri lebih rendah. Jika kita mengabaikan kemungkinan ketidaksempurnaan dalam persaingan, ini artinya industri akan memiliki kurva penawaran jatuh ke depan. Semakin besar output industri, maka semakin rendah harganya, di mana perusahaan bersedia untuk menjual output mereka. Sekarang materi yang kelima yaitu ekonomi eksternal dan perdagangan internasional. Ekonomi eksternal seperti skala yang bersifat internal bagi perusahaan, memainkan peranan penting dalam perdagangan internasional. Mereka mungkin sangat berbeda dalam pengaruhnya. Khususnya ekonomi eksternal dapat menyebabkan negara-negara terkunci dalam pola-pola yang tidak diinginkan, spesialisasi, dan bahkan menyebabkan kerugian dari perdagangan internasional itu sendiri. Yang keenam yaitu ekonomi eksternal dan pola perdagangan. Ketika ada skala ekonomi eksternal, suatu yang memiliki produksi besar di beberapa industri akan cenderung untuk dengan hal yang sama memiliki biaya rendah untuk menghasilkan barang yang tersebut. Ini menimbulkan sesuatu bundaran yang tidak jelas. Karena sebuah negara yang dapat menghasilkan barang dengan harga murah juga akan cenderung demikian menghasilkan banyak kebaikan tersebut. Ekonomi eksternal yang kuat cenderung mengkonfirmasi pola yang ada perdagangan antar industri. Apapun sumber aslinya, negara yang memulai sebagai produsen besar dalam industri tertentu untuk alasan apapun cenderung tetap menjadi produsen besar. Mereka mungkin melakukannya bahkan jika beberapa negara lain berpotensi menghasilkan barang yang lebih murah. Bisa dilihat dari kurva di samping, yaitu menunjukkan biaya pembuatan arloji sebagai fungsi dari jumlah jam tangan yang diproduksi setiap tahunnya. Ada dua negara yang ditampilkan, yaitu negara Swiss dan negara Thailand. Biaya produksi arloji Swiss ditunjukkan sebagai AC Swiss dan biaya arloji Thailand sebagai AC Thai. Dan D ini mewakili permintaan dunia akan jam tangan yang akan kami anggap dapat dipenuhi baik oleh Swiss maupun dari Thailand. Demikianlah Thailand dengan mudah memasok pasar dunia lebih murah daripada Swiss. Namun jika industri Swiss pertama kali didirikan, mungkin mampu menjual jam tangan dengan harga P1 yang berada di bawah biaya C0 yang merupakan perusahaan Thailand. Begitu sebuah pola khusus yang dibentuk oleh kecelakaan historis dapat terjadi tetap bertahan bahkan ketika produsen baru berpotensi memiliki biaya lebih rendah.
Kurva biaya Thailand terletak di bawah kurva biaya Swiss. Katakanlah karena upah Thailand lebih rendah daripada Swiss. Ini berarti bahwa tingkat produksi apapun Thailand dapat mengelola jam tangan lebih murah daripada Swiss. Orang mungkin berharap ini akan selalu terjadi bahwa Thailand sebenarnya akan memasok pasar dunia. Sayangnya ini tidak perlu menjadi sebuah kasus karena alasan historis mendirikan industri arloji terlebih dahulu. Perdagangan dan kesejahteraan dengan ekonomi eksternal, di mana perdagangan yang didasarkan pada ekonomi eksternal memiliki dampak yang lebih ambigu pada kesejahteraan nasional daripada baik perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif atau perdagangan berdasarkan skala ekonomi di tingkat perusahaan. Mungkin ada keuntungan bagi ekonomi dunia dari memusatkan produksi, khususnya industri, untuk mewujudkan ekonomi eksternal. Di sisi lain, tidak ada jaminan bahwa negara yang tepat akan menghasilkan subjek yang baik untuk ekonomi eksternal. Dan memang begitu, mungkin bahwa perdagangan yang didasarkan pada ekonomi eksternal sebenarnya dapat membuat negara lebih buruk daripada tingkat adanya perdagangan. Kurva di samping menjelaskan bahwa Thailand mengimpor jam tangan dari Swiss yang awalnya harga berada pada titik P1. P1 itu cukup rendah untuk memblokir produsen Thailand yang awalnya menghasilkan jam tangan dengan biaya C0. Akan tetapi, berhubung Thailand menghentikan impor jam tangan, jadi harga jam tangan yang ada di pasar domestik turun pada titik 2, sehingga impor jam tangan yang ada di Swiss turun harga menjadi P2. Selanjutnya, Thailand dan Swiss sama-sama dapat melakukan produksi jam tangan. Akan tetapi, Thailand membuat harga lebih murah karena Swiss lebih dulu menguasai perdagangan dunia. Akan tetapi, Thailand menggunakan produk lokal untuk dijual, jadi dia tidak mengandalkan Swiss. Makanya harga jam tangan di Thailand lebih murah karena produksi lokal. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva di samping, di mana negara pertama memiliki biaya rendah tetapi lebih sedikit pengalaman produksi. Negara kedua memiliki biaya yang lebih rendah yang tidak mungkin bisa memasuki pasar. Seperti contoh, negara pertama memiliki output kumulatif Q1 unit dengan memberikan biaya satuan C1. Sedangkan negara kedua tidak pernah bisa menghasilkan barang, maka negara kedua tersebut akan memiliki biaya awal yaitu C0 bintang yang lebih tinggi dari biaya unit saat ini yaitu C1. Yaitu skala ekonomi dinamis seperti ekonomi eksternal pada suatu titik waktu yang berpotensi membenarkan proteksionisme. Misalkan suatu negara dapat memiliki biaya yang cukup rendah untuk menghasilkan suatu barang untuk diekspor jika memiliki lebih banyak pengalaman produksi, tetapi mengingat kurangnya pengalaman produksi saat ini, barang tersebut tidak dapat diproduksi secara kompetitif. Negara macam itu dapat meningkatkan kesejahteraan jangka panjang dengan mendorong produksi barang dengan subsidi atau untuk melindunginya dari persaingan asing sampai industri yang dapat berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu review jurnal, di mana judul jurnal yang kami pakai yaitu Perdagangan Intra-Industri Indonesia di Pasar Dunia. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu bahwa perdagangan intra-industri dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu dari sisi intensitas dan yang kedua dari sisi nilai perdagangannya. Derajat intensitas PII dapat diukur dengan indeks intra-industri yang dalam penelitian ini digunakan indeks yang dikembangkan oleh Grudel dan Lotley dari hasil regresi WLS atas perdagangan intra-industri Indonesia pada tahun 1980 sampai dengan 1997 di bawah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel diferensiasi produk atau PDC dan skala ekonomi atau SEJ dan persaingan struktur pasar atau MSY berpengaruh terhadap intensitas perdagangan intra-industri Indonesia. Meskipun pada masing-masing tahun pengamatan ketiga variabel tersebut tidak selalu berpengaruh.
Dari hasil regresi untuk tiap-tiap tahun pengamatan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian ini, bahwa diferensiasi produk, skala ekonomi suatu industri, dan tingkat persaingan struktur pasar berpengaruh terhadap tingkat perdagangan intra-industri Indonesia pada periode 1980 sampai dengan 1997. Variabel yang cukup dominan adalah diferensiasi produk dan skala ekonomi suatu industri. Skala ekonomi suatu industri berpengaruh terhadap PII Indonesia pada tahun 1980 sampai dengan 1997, sedangkan tingkat persaingan struktur pasar berpengaruh pada PII Indonesia hanya pada tahun 1980 dan 1990. Namun, paling tidak hasil penelitian ini telah mendukung hipotesis industri spesifik yang dikemukakan beberapa pakar ekonomi di depan, bahwa perdagangan intra-industri dipengaruhi oleh diferensiasi produk, skala ekonomi suatu industri, dan tingkat persaingan struktur pasar. Dapat dilihat dari kesimpulan jurnal tersebut, yaitu intensitas perdagangan intra-industri atau bisa disingkat dengan PII Indonesia selama kurun waktu 1980 sampai 1997 masih termasuk rendah. Hal ini dapat dilihat bahwa dari 23 kelompok industri berdasarkan ISIC yang diteliti dalam penelitian ini, terdapat 12 kelompok industri cukup konsisten mempunyai indeks PII di atas 40%. Dilihat dari perkembangan indeks dan nilai PII Indonesia berdasarkan SITC dalam kurun waktu 1980 sampai 1997 dapat ditarik kesimpulan adanya kecenderungan yang meningkat cukup signifikan. Hal ini menandakan ada kecenderungan positif bagi perkembangan intra-industri Indonesia di sektor manufaktur untuk makin dikembangkan di masa yang akan mendatang. Selama kurun waktu 1980 sampai 1997 diketahui pula bahwa komoditas yang memiliki indeks perdagangan intra-industri tinggi secara cukup konsisten pada periode ini hanya terdapat 30 komoditas, yaitu 80,99% dari 158 komoditas industri manufaktur Indonesia masih di Indonesia. Hal ini makin memperjelas bahwa secara umum indeks perdagangan intra-industri Indonesia masih rendah. Analisis ekonometrik atas perdagangan intra-industri Indonesia dengan pendekatan industri spesifik menghasilkan kesimpulan yang relatif sama dengan hipotesis yang telah dibangun oleh beberapa pakar ekonomi sebelumnya. Diferensiasikan produk, skala ekonomi suatu industri, dan tingkat persaingan struktur pasar mempengaruhi intensitas perdagangan intra-industri. Dan di sini dapat diketahui juga bahwa kelebihan dari jurnal tersebut yaitu materi yang dipaparkan itu cukup lengkap dan cukup jelas. Kekurangannya yaitu materi ini menggunakan bahasa yang kurang mudah dipahami. Hanya itu saja.